wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan berbahagia pada hari ini, tentu senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan pada hari ini Polri akan melakukan press conference dan ini merupakan bagian daripada komitmen dan konsisten setiap tindak pidana yang tentunya bagian yang meresahkan masyarakat. Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selalu menekankan untuk melakukan serangkaian tindakan-tindakan kepolisian baik itu preventif pun sampai dengan penegakan hukum. Rekan-rekan, pada hari ini Barreskrim Polri akan menyampaikan upaya-upaya penindakan ataupun penegakan hukum terkait dengan tindak pidana narkoba. Hari ini bersama kami di tengah-tengah di depan teman-teman media, perlu kami sampaikan nanti akan dipimpin oleh Bapak Wakaba Reskrim. Kemudian juga rekan-rekan bisa melihat bahwasanya proses penindakan atau penegakan hukum yang strategis adalah melakukan tindakan-tindakan secara kolaboratif. Yang kami hormati Bapak Wakaba Reskrim Irjen Pol Dr. Irjen Pol Asep Edi Suheri SIK MSI. Yang kami hormati di sini juga hadir bersama kami Bapak Sestama PPATK Irjen Pol Albert Dedi Benarjanipar. Kemudian juga kami hadir stakeholder Kabid P2 BC Asuta Pak Martin. Kemudian juga hadir ada Direskrim Sus Polda Jambi, Polda Dirkrim Polda Jambi, kemudian juga ada Dires Narkoba Polda Jambi. Kemudian KPU BC Suta Bapak Gatot Sugeng Wibowo selaku Kepala KPU BC Suta dan Bapak Sutikno. Kasubdit 3, Kasubdit 5, Anjak Utama Barreskrim Polri, kemudian juga Wadir Tipit Narkoba Barreskrim Polri. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu terkait dengan pengungkapan jaringan narkoba di wilayah Jambi, yaitu jaringan HDK dan inisial DS alias T dan kawan-kawan, akan diungkapkan oleh Bapak Wakaba Reskrim Polri. Beliau juga selaku Kasatgas Penanggulangan terkait dengan tindak pidana narkoba. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Wakaba Reskrim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, kebajikan, salam presisi. Hormat hadir di sini ada Sekretaris Utama PPATK Bapak Irjen Pol Albert Seripar. Terima kasih Pak Albert atas hadirnya. Dengan saya hormati ada hadir Pak Karopemas Mas Polri dari Irjen Dunoyudo dan juga hadir di sini Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Soekarno Hatta Bapak Gatot. Terima kasih Pak Gatot. Dan juga hadir di sini ada narkoba di Jenderal Isnaini dan juga yang saya hormati Bapak Kapolda Jambi yang pada sore hari diwakili oleh Direskrim Polda Jambi Kombes Pol Andi Ananta dan juga hadir Direskrim Khusus Kombes Pol Bambang Yugo dan juga Direskrim Narkoba. Hadir di sini ada BP Ernesto Seiser.
Juga saya dampingi ada Wadir Narkoba, ya, Konsul Ali, dan juga ada kami kedua KPU Bea Cukai, Pak Sukitno dan Pak Kasubdit serta saudara sekalian, dan juga rekan-rekan media yang hadir pada sore ini yang saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan pada sore ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, kesehatan dalam rangka melaksanakan proses ungkapan jaringan narkoba di wilayah Jambi dengan tersangka H dan DS alias T dan kawan-kawan. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, ya, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barres Polri bersama dengan jajaran Polda Jambi, ya, sudah berhasil melakukan pengungkapan terhadap jaringan yang dimaksud dengan kronologis sebagai berikut. Yang pertama, dalam memerangi kejahatan narkoba, Mabes Polri beserta PATK dan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta melakukan joint investigasi terhadap wilayah-wilayah rawan narkoba di seluruh Indonesia, dan salah satunya adalah di Provinsi Jambi. Setelah dilakukan penyelidikan, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial AY dengan sehubungan kepemilikan narkotika jenis sabu pada tanggal 22 Maret tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tanjabar, Jambi, yang diduga ada kaitannya dengan jaringan yang terlibat dengan peristiwa yang viral pada saat itu. Ya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap AY, yang bersangkutan mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari tersangka dengan inisial AA. Setelah itu tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial AA pada tanggal 28 Juli, ya, tahun 2024 di wilayah Kabupaten Indragiri, Riau, dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4 gram. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman serta pengumpulan bukti-bukti yang cukup dari tersangka AA, yang bersangkutan mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari 2 orang yang berinisial HDK dan DD dengan jumlah sebanyak 4 kg narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang kuat yang mengarah pada seseorang dengan inisial DD dan HDK, tim gabungan berhasil melakukan penangkapan terhadap DD yang saat sedang bersama istrinya di sebuah hotel yang berada di Jakarta pada tanggal 9 Oktober tahun 2024 sekira pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, dan setelah itu dilanjutkan dengan penangkapan terhadap HDK yang berada di kediamannya yang berada di Jakarta pada tanggal 10 Oktober sekira pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya tidak berhenti di situ, tim gabungan juga melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang ada kaitannya dengan peredaran narkoba di wilayah Jambi yang dilakukan oleh tersangka berinisial HDK. Adapun jumlah orang yang dilakukan penangkapan di Jambi adalah sebanyak 3 orang tersangka yang diisi dengan inisial DS alias T, TM alias AK, dan yang ketiga adalah MA. Dari hasil pemeriksaan DS alias T dan TM alias AK yang merupakan saudara kandung dari tersangka inisial HDK, yang mana modus operandi tersebut yang digunakan adalah oleh jaringan tersebut dengan menggunakan sistem penjualan melalui lapak, ya, dengan menggunakan penjualan melalui lapak atau biasa dikenal dengan sebutan base camp kalau di sana itu di Jambi. Adapun DS alias T dan TM alias AK menerangkan bahwa total lapak yang mereka kendalikan di wilayah Jambi adalah sebanyak 7 buah lapak, di mana 7 lapak tersebut dapat menghabiskan narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 500 sampai dengan 1000 gram setiap minggunya. Dengan demikian,
Keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan narkotika tersebut yang berada di bawah dari DS alias T dan TM alias AK sebanyak 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah setiap bulan, di mana 70% uang dari hasil penjualan tersebut diserahkan secara tunai kepada adiknya yang berinisial HDK yang merupakan pemilik narkotika jenis sabu yang diedarkan oleh TSK dengan inisial DS alias T dan TM alias AK. Selanjutnya DS alias T dan TM alias AK juga menerangkan bahwa jaringan HDK tersebut sudah beroperasi sejak lama dan dikendalikan oleh 3 bersaudara ya, dengan inisial HDK, DS alias T dan TM alias AK. Adapun DS alias T dan TM alias AK juga menjelaskan bahwa uang hasil kejahatan tindak pidana narkoba tersebut diputar kembali dalam kegiatan ilegal lainnya. Adapun tersangka dengan inisial L masuk dalam jaringan tindak legal lainnya dari jaringan sudah dilakukan penahanan oleh Direskrimum Polda Jambi. Dan selanjutnya tim sidik TPU Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Polri masih melakukan penelusuran aset-aset yang lain diduga merupakan hasil kejahatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh jaringan HDK dan sudah dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka dalam perkara TPPU dengan TPPA narkoba terhadap kelima tersangka dengan inisial antara lain HDK selaku pengendali jaringan, ya. HDK selaku pengendali jaringan. Selanjutnya DD selaku kaki tangan HDK, ya. DS alias T dan TM alias AK selaku koordinator lapak atau base camp. Jadi 2 orang nih yang selaku koordinator dan di daerah lapak base camp yang ada di Jambi. TMA selaku kaki tangan Tekwi sebagai bendahara sekaligus kurir. Atas tindakan yang dilakukan para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Junto 132 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Selain itu, para pelaku juga dijerat dengan pasal 3 Junto pasal 10, pasal 4 Junto pasal 10, pasal 5 Junto pasal 10, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan pasal 137 huruf A dan B Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perlu kami sampaikan juga rekan-rekan sekalian bahwa daftar barang bukti yang sudah kita sita ya di tersangka AA. Yang pertama, beberapa plastik klip bening berisikan barang bukti narkotika jenis sabu ya. Yang kedua, 1 buah rokok lengkap dengan SHM senilai 2 miliar rupiah. Yang ketiga, 3 buah rumah lengkap dengan SHM dengan nilai total 2 miliar rupiah. Yang keempat, ada 4 unit kendaraan bermotor. Dan yang kelima, ada 1 unit sepeda speedboat ya. Dan yang keenam, ada 7 buah jam tangan bermerek berbagai merek. Dan yang ketujuh, perhiasan emas dengan berat total 80 gram. Dan yang kedelapan, rekening yang berisikan uang sejumlah 590 juta rupiah. Dan yang terakhir, yang 9, uang tunai sejumlah 164 juta rupiah. Ya. Adapun total aset yang sudah disita sebanyak 10.804 juta rupiah. Kemudian barang bukti yang sudah disita dari tersangka TM alias AK. Yang pertama, 4 buah kendaraan bermotor roda 4. Ya. Yang kedua, 6 buah kendaraan roda 2. Ya, sebanyak 6 buah. Dan yang ketiga, 6 buah, 5 buah sertifikat rumah. Ya. Dan yang keempat, 1 buah surat tanda terima surat pembayaran pajak
Tanah dan Bangunan ya, dengan nomor 157108 sekian. Rekan-rekan media saya hormati, Mabes Polri bersama dengan instansi terkait ya, kami sampaikan akan terus dukungan dari seluruh masyarakat ya, dalam memerangi jaringan peredaran narkoba di Indonesia. Keberhasilan dalam membongkar kartel narkoba besar tidak hanya diukur dari seberapa tuntas kita ataupun seberapa banyak jumlah barang bukti yang disita, tetapi dilihat juga dari seberapa tuntas kita dapat mengungkap struktur dan hierarki jaringan para bandar narkoba tersebut. Kami berkomitmen untuk menuntaskan setiap kasus peredaran narkoba dengan tidak hanya menghentikan aliran narkotika, tetapi juga dengan menerapkan penyidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap para bandar. Ya, dengan demikian, dengan cara ini kami dapat memastikan bahwa dari kejahatan narkoba tidak hanya diberantas dari akarnya, tetapi juga menghentikan aliran dana yang berkuat jaringan kejahatan tersebut. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satyo, Nam Budaya, Salam Kebajikan. Salam presisi. Baik, terima kasih Bapak Kabar Eskrim. Silakan rekan-rekan, apabila ada pertanyaan, saya bagi satu sesi pada 3 pertanyaan pertama. Sebelum fokus pertanyaan, silakan dari sebelah kanan, kemudian tengah, 1. Cukup dulu satu sesi ini, Mas Taufik. Saya Taufik dari cnnindonesia.com. Mau bertanya, kan tadi kan di yang pertama kan disebutkan bahwa tadi salah satunya disebutkan bahwa lapak-lapak ini total ada banyak lapak dan setiap minggunya itu bahkan bisa sampai menghabiskan 1 kilogram sabu dan dengan nilai sampai 1 miliar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kan tadi kan disebutkan bahwa TPPU yang berhasil diungkap itu sudah 10 miliar. Apakah nilai ini sudah final atau masih dilakukan pengejaran terhadap aset-aset lainnya? Terus yang kedua kan terkait juga dengan jaringan ini jaringannya sudah berapa lama gitu, dan ini kan banyak barang di sabunya gitu, maksudnya habis minggunya. Nah, asal sabu yang didapat dari yang digunakan oleh jaringan Helen ini apakah sudah diketahui, apakah dia juga terkoneksi dengan jaringan internasional gitu, mengingat banyaknya sabunya seperti itu, atau bagaimana? Terus dan apakah juga dia bisa dibilang setara dengan jaringan mungkin yang kita kenal Freddy Pratama gitu, dengan banyaknya konsumsi yang seperti ini. Terus yang ketiga kan tadi disebutkan juga oleh Pak Wagaba bahwa ini adalah terkait dengan kasus yang sempat viral di tahun 2023 gitu, viral bahwa ada lapak ini digerebek atau istilahnya dari masyarakat sendiri yang turun tangan. Nah, terus lantas ini bagaimana gitu kondisinya, dan kenapa baru bisa dari setelah viral dari warga dulu dan baru ditangani dari Barreskrim dulu gitu, karena ada jarak juga gitu dari viral tahun lalu sampai penangkapan di tahun ini. Baik, saya jawab mungkin dengan yang kaitan dengan aset dulu ya Mas ya. Nanti mungkin lengkapnya tim di lapangan yang akan menjelaskan, nanti Pak Wadir ya. Kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih bekerjasama dengan PPATK ya untuk pengelolaan aset, dan mungkin masih ada kurang lebih sekitar 37 aset lagi, aset tanah ya, yang ada di jaringan H ini. Dia akan kita telusuri dan nanti mungkin kerjasama dengan dari PPATK untuk pengelolaan tersebut, dan mudah-mudahan bisa kita bongkar semuanya ya. Dan selanjutnya untuk masalah jaringan ya, jaringan apakah ada kaitan dari pertama besar segala macam. Kalau untuk jaringan yang dari pertama tidak ada, ya, ini lokal dari Jambi ya Mas. Jambi saja, jadi tidak ada jaringan internasional, karena sumber besar ini adalah sumber barang dari Medan. Gitu. Nah, kalau untuk viral mungkin juga anggota bekerja keras bersama-sama dengan Polda Jambi ya, semaksimal mungkin untuk bisa mengungkap ini. Lambat laun, cepat atau lama, yang penting saat ini kita komitmen tetap memberantas, menindak tegas, memberantas ya, dan juga menyapu bersih karena berkaitan dengan peredaran narkoba yang di wilayah masing-masing provinsi. Itu buat kami Mas. Jadi walaupun
Yang lambat atau bagaimana yang kita sudah tindak tegas hal ini. Demikian. Ada lagi silakan. Sejak kapan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Ilham dari Jawa Pos. Tadi Pak Wakapolres Reskrim sempat menyebut bahwa jaringan ini mendapatkan narkoba dari Medan dan merupakan jaringan lokal. Bisa dijelaskan Pak, jaringan lokal ini maksudnya apakah produksinya di Medan atau sejauh apa penanganannya terhadap pemasok narkoba dari Medan ini? Tadi kan Pak Wakapolres sempat menyebut juga bahwa penanganan narkoba itu diusahakan dari atas sampai ke akarnya, sehingga semuanya benar-benar terbongkar. Nah, ini apakah itu memang sudah ditangani yang di Medan ini, dan mungkin kalau di Medan ini dapatnya dari siapa Pak? Itu yang pertama Pak. Untuk yang kedua terkait TPPU-nya Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kesulitannya untuk bisa mengungkap aset-aset yang diduga dari hasil kejahatan narkotika ini, mengingat uangnya kan aset-asetnya cukup banyak ini Pak. Lalu ada 37 aset yang dikejar. Ini kesulitannya apa Pak? Tidak untuk mengejar 37 aset itu. Apakah memang itu diatasnamakan orang lain atau seperti apa Pak? Sehingga dalam konferensi pers ini 37 aset yang sedang dikejar belum juga bisa didapatkan. Terima kasih Pak. Baik, mohon izin kami mencoba menjawab. Siap. Jadi terkait dengan perkembangan kasus ini belum titik akhir. Ini baru titik awal. Kita akan terus melakukan pengembangan, mengejar baik tersangka ke bawah jaringan-jaringan pengedarannya maupun ke atas sumber barangnya. Tadi sudah disampaikan bahwa sumber barang ini berasal dari Medan berdasarkan keterangan dari saudara H. Ya, kita sedang mendalami, inisialnya sudah kita pegang dan kita akan telusuri terus dari Medan nanti kemana lagi sumbernya kita akan dalami. Ya, jadi ini belum berakhir, tapi ini merupakan titik awal untuk pengembangan kita terus melakukan pengungkapan kasus. Berikutnya terkait dengan TPPU, sejauh ini kita tidak ada kesulitan yang berarti. Ya, kita terus menganalisis. Saya juga berterima kasih pada kesempatan ini, sangat dibantu baik oleh Bea Cukai maupun dari PPATK terkait analisis untuk tracing aset dan tracing keuangannya. Jadi sejauh ini kita masih melakukan pengembangan. Pabrik di Medan atau belum diketahui? Oh baik, jadi terkait dengan ini kita belum menemukan adanya indikasi pembuatan sabu di dalam khusus untuk kasus ini, sehingga kita terus mendalami nanti ke atasnya. Cukup satu lagi. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Rama dari Radio Alsita, Pak Kapan dan Bapak sekalian. Pertama soal yang tadi belum dijelaskan atau memang saya sudah dijelaskan atau memang saya belum tidak menyimak, tapi mungkin mohon diulangi dan lebih didetailkan soal tadi bahwa hasil dari penjualan ini diputar lagi untuk kegiatan ilegal. Nah, kegiatan ilegal itu apa? Terus Pak, hubungan antar tersangka dari tersangka yang tadi ditangkap itu hubungannya apa? Ada keluarga, kerabatan, atau mereka awalnya memang hanya anak buah bos di sebuah perusahaan? Terus bisa dijelaskan lagi juga soal jaringan ini memilih lokasi Jambi untuk tempat beroperasi mereka, atau karena mereka memang asli di situ, mereka lebih memahami lapangan di sana atau bagaimana? Terima kasih. Siap, baik ya. Jadi sebetulnya penegakan hukum terkait narkoba ini kita lakukan secara masif di semua daerah. Kita mapping semua wilayah-wilayah yang memang ada pangku-pangku narkoba. Kemarin juga para direktur sudah diundang oleh Direktur 4 Barreskrim untuk memetakan ini semua, dan kita akan melakukan tindakan tegas. Dan kita akan melakukan kerjasama dengan polda-polda jajaran, ya, karena memang sistemnya terputus, jadi memang tidak semudah membalikan tangan dalam pengungkapan ini. Kita butuh waktu, butuh proses, tapi pada prinsipnya kita akan terus melakukan upaya ini secara masif, khususnya bagi kampung-kampung yang terindikasi kampung narkoba. Baik, yang tadi satu lagi. Tadi hasil penjualan itu untuk ya, kegiatan ilegal apa? Terkait dengan itu, yang ada satu yang sedang kita dalami terkait dengan distribusi miras ilegal. Ya. Selain itu juga
ada bisnis-bisnis lain yang legal yang dijalankan selain bisnis ilegal, ada aksesoris handphone, ada toko pakaian, ada tempat gym. Nanti kita akan terus dalam, Mas. Mirasnya di Jambi juga Pak itu? Ya, di wilayah Jambi. Cukup ya. Untuk satu lagi belum Pak, yang hubungan antar tersangka hingga akhirnya mereka bisa bekerja sama, apa memang dia? Tersangka ya. Yang 3 orang. Jadi hubungannya kan ada adik kakak ya antara. Oh ya. Jadi para jaringan ini ya, itu kan ada 3 keluarga ya. Jadi yang pertama itu kan ada inisial T tadi, ya termasuk ada di serial inisial DS ya, dan juga DSAK. Jadi ini berkaitan dari kakak ini. Jadi yang ironisnya loh seperti itu ya. Keluarga. Iya. Yang lainnya Pak? Yang lainnya itu kan ada terus penjelasannya. Itu peran-perannya ya, sudah jelaskan. Jadi saya jelaskan ya jadi saya ulang. Yang inisial HDK ya itu sebagai pengendali jaringan. Tolong catat Mas ya. Yang kedua inisial DD itu sebagai kaki tangan HDK. Yang ketiga, inisial MA itu sebagai kaki tangan Pikui, sebagai bendahara dan kurir. Dan yang keempat, itu inisial TM alias AK, itu koordinator lapas atau basecamp. Ya. Dan yang kelima, inisial DS alias T, yaitu koordinator lapas dan basecamp juga. Jadi dua koordinator lapas dan basecamp. Itu Mas. Oke Mas ya. Oke deh Pak. Mungkin sebelum tutup nanti akan kami sampaikan juga mungkin dalam dekat ya di depan kita akan ekspos Anef ya, mungkin Anef sudah 3 bulan ini kita persiapan Anef ungkapan yang kasus Bali, kasus Aceh ya mungkin, dan termasuk ini kita gabungkan seperti apa keberhasilan dari Satgas P3G ini 3 bulan terakhir yang setelah kita Anef 3 bulannya. Demikian cukup ya Pak, sedikit tambahan Pak untuk Pak Sestama. Pertanyaan untuk Pak Sestama, sedikit tambahan aja Pak. sama Iya. ya silakan. Izin Pak Sestama, ini kan ada penindakan tindak pidana pencucian uang. Mungkin bisa dijelaskan terkait apakah terjadi peningkatan untuk TPPU terhadap narkotika, dan mungkin adakah modus-modus tertentu yang kemudian baru untuk bisa menyembunyikan hasil uang hasil dari narkotika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya untuk tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dari narkotika sesuai dengan National Risk Assessment tahun 2011 itu sejak 2011 dimaksud sudah teridentifikasi bahwa tindak pidana narkotika itu sangat berisiko tinggi terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan signifikansinya sampai saat ini memang menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, PPATK selalu berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya penanganan PPPU seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan dari penyidik tindak pidana narkotika Baris Krim Polri. Nah, khusus untuk modus operandi pada prinsipnya kurang lebih sama, cuman sering case. Untuk dalam case ini modus operandi yang dilakukan ada 3. Yang pertama menggunakan nomini, rekening nomini atau nomini rekening figur, namun ATM-nya, internet banking-nya, buku tabungannya semua dikuasai oleh Pak. Kemudian melakukan skor tarik secara tunai dengan frekuensi yang tinggi. Itu makanya saldo yang ada di rekening para pelaku itu saat ini kecil, tapi total perputaran keuangannya itu
belum dijawab, itu pertanyaan topik. Baik rekan-rekan media sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Akan ditutup. Dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang hasil berpas tadi ya, udah tadi ya, apa jumlah uang yang disita udah. Udah belum ya? Apa ya? Aset yang disita yang 10 miliar itu apa itu kan? Yang disita 10 miliar kan? Udah berarti. Iya, kenapa nggak situ aja tadi? Apa teriak kali? Catwalk. Teriakin bang, liatin mukanya bang. Di perjalanan sudah teriak. Bang itu ada sepupu bang. Iya. Paling muda paling ini. Ya pengendalinya yang di bawah. Foto bareng bebe. Nah itu, makanya arah ke sini. Tadi ke. Nah aja udah yang bikin tengah. Ya bentuk paling sini. Lu foto yang merembuk sih nggak bang? Ya ketutup. Bentar Pak. Selesai. Iya, pan. Iya. Giliran ditengokin tutup. Mukanya ditengokin tutup. Iya. Oke. Nakutin juga sih, horor. Izin Pak, kenapa? Izin jenderal tengah, izin jenderal. Oke. Nyebarin. Cukup, terima kasih. Iya, tutup Pak.